Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dhati wa sirri sari fi sayyidil asma'i wa sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Belum salat. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sudah berdua. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah, halaman 19, kitab Ta'limul Ta'lim, baris ketiga dari bawah. Allahumma duh Allah mugi kula dipun reksa. Ya Allah, mudah-mudahan saya dijaga. Bahasa Inggris. Kemarin kan begini, sebelumnya kita itu kalau ngaji menuntut ilmu harus karena Allah, jangan tujuan mencari popularitas yang bersifat duniawi, mencari pengikut agar disanjungi orang banyak, agar dekat dengan penguasa, agar dihormati. Tidak benar itu. Kemarin sudah bahwa menuntut ilmu ngaji itu pertama kemarin niat apa itu mencari ridha Allah, menghilangkan kebodohan untuk bekal di akhirat, ya, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri atau dari orang lain karena kebodohan itu menular. Kemudian niat menghidupkan agama, niat menetapkan Islam, menetapkan syiar Islam, kemudian niat mensyukuri nikmat akal, niat mensyukuri nikmat sehat badan. Nah sekarang Allahumma ya Allah, mugi-mugi muga-muga Allah menjaga kepadaku. Du Allah mugi kula dipun reksa. Illa idza talaba angin, kena angin boleh luru karomah, artinya boleh menuntut ilmu tujuannya untuk mencari kemuliaan. Idza talaba angin kena luru karomah, tatkala luru sapa muta'allim aljah ing keagungan, boleh menuntut ilmu tujuannya mencari kedudukan. Misalkan dengan kuliah saya biar jadi camat, jadi bupati, jadi menteri, kuliah di STPDN biar jadi camat. Nanti kalau sudah punya kekuasaan saya akan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya menuntut ilmu biar jadi lurah, jadi camat, bupati, jadi presiden bila perlu. Nanti kalau sudah jadi presiden, ketika waktu sholat semua rakyat wajib sholat yang muslim. Begitu waktu sholat semua perkantoran stop, dan para menteri wajib ngaji, para kepala dewan wajib ngaji, calon menteri harus bisa baca Quran, ya. Kemudian anak-anak sekolah wajib bisa baca Quran dan maknanya umpama. Tujuannya begitu, itu boleh menuntut ilmu agar jadi camat, punya kekuasaan. Tapi kalau sudah punya kekuasaan akan amar ma'ruf nahi munkar.
boleh begitu. Karena amar ma'ruf nahi munkar perlu kekuasaan. Sebenarnya orang yang sedang berkuasa tuh sekarang tuh gunakan kekuasaan. Kalau ada sekarang begini, ada Pak Menteri, alhamdulillah Pak Menteri itu Senin Kemisnya nggak pernah bolong. Apa Senin Kemis tukang beca juga, tukang beca bisa Senin Kemis. Yang sedang punya kekuasaan itu gunakan kekuasaannya untuk amar ma'ruf. Alhamdulillah wakil presiden kita Kiai Senin Kemisnya nggak bolong, surat malam. Apa surat malam kita bisa tukang pasar itu? Gunakan kekuasaan itu, mumpung ada di pucuk sana, ya kan? Untuk amar ma'ruf, umpama jadi jadi gubernur, stop minum keras, gitu kan? Anak sekolah tidak boleh keluar malam mulai maghrib, wajib belajar. Langsung di ACC dibuat peraturan itu lewat perpu itu. Dan itu boleh menuntut ilmu agar saya punya kedudukan, jadi anak. Nanti kalau sudah punya kekuasaan bisa amar ma'ruf nahi munkar. Kalau Senin Kemis bisa pakai beca, tahajud bisa, kalau Daud bisa. Boleh begitu. Ila idza talaba angin kena luru karomata kana luru sapa mutalim aljain kaaguman lil amri karena perintah bil ma'ruf kelawan bagus, maksudnya untuk amar ma'ruf wa nahyi lan nyegah anil munkar saking perkara kang dilarang agama. Karena penting. Kemudian niatnya untuk apa lagi? Nanti kalau sudah punya kekuasaan bisa watan fidil haqqi lan ngelestariake perkara kang hak, bisa meloloskan perpu yang positif, tanfidil khairi haqqi ini mustahil khairi, untuk meloloskan, mensukseskan kebaikan ngaji juraji. Watan fidil lan ngelestariake perkara kang hak. Boleh niatnya untuk apa kalau sudah punya kekuasaan? Wa izaziddin lan muliakan agama. Niatnya untuk itu. Kalau sudah punya kekuasaan itu kan mudah. Kalau sudah punya kekuasaan mudah. Kalau kita di bawah repot kan. Lali nafsi orang krona awak dewa mutalim, bukan saya nuntut ilmu biar jadi pejabat untuk nafsunya sendiri, untuk biar gajinya besar, nanti punya rumah mewah, mobilnya bagus, ada di jalan Tamrin Jakarta sana, punya villa di puncak untuk hari Minggu, ya kan? Iya. Bukan untuk itu untuk hawa nafsu wa hawahu dan hawa muta'allim, itu tidak benar. Kalau niatnya tadi biar jadi pejabat, jadi gubernur, jadi bupati untuk bisa amar ma'ruf, boleh. Jadi TNI, jadi panglima. Faya yuzu maka boleh apa dalika mengkono luru pangkat, boleh menuntut ilmu mencari pangkat kedudukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Biar saya jadi guru, nanti kalau saya jadi guru anak didik saya, tapi hanya lingkup guru, maka lingkupnya lingkup samar, lingkup bupati, lingkup lebih luas lagi, lebih berpahala. Apa dari kamu kodomo peluru bangka, bikot terima yuki bukan lawan kira-kira barangkan jenengake sopo mutalim sekedar sekira-kira yang dia lakukan. Pangkat ini udah lingkupnya ini bikot terima yuki
Katanya 19 orang ya. 20 sih. Ini sudah berapa ini? Sudah 20. Biko terima yukimu kelawan kira-kira barang kang dengan kesebut talim sekira-kiranya apa yang ia lakukan sebut talim bikenangan sesuatu itu al-amru in perintah bil ma'ruf kelawan bagus wan nahya lan nyegah anil mungkar saking perkara mungkar. Waalaikumsalam. Ahlan wasalam. Waalaikumsalam. Istrinya ikut. Mana? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 kurang 6. Mungkin Aris 11 setelah maghrib begitu. Jadi niat mencari ilmu biar dapat kedudukan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Wa yang bagi halaman 20 ahlan wasalam Mas Rudi yudurikum masyaallah. Ahlan wasalam selamat datang. Yudurikum dengan kehadiranmu. Masyaallah. Jadi kalau hari Rabu tuh pikiran sudah ngaji mulai pagi, bangun subuh tuh mulai subuh Rabu sudah ngaji itu misdi sampai jam 12, jam 1 sampai jam 10 ngaji. Ini apa namanya? Di manage tuh ini. Mindsetnya tuh kalau hari Rabu ngaji sudah. Kita bukan PNS, kita itu orang bebas bisnis bukan di bawah orang. Jadi mulai subuh sudah Rabu adalah hari ngaji. Abi iya kalau mau melakukan apa saja hari Rabu. Rabu itu dari Arabiah bahasa Arab artinya muda-muda. Mau peletakan batu pertama di setiap cabang itu mesti hari Rabu. Mau nikah hari Rabu, mau nanam hari Rabu. Ngaji pun hari Rabu, mau mondok hari Rabu, sekolah hari Rabu. Karena artinya muda-muda. Kalau bangun rumahnya hari Rabu biar bangun pesantren di sini juga hari Rabu. Ngaji pun hari Rabu. Jadi kalau hari Rabu pagi sudah mindsetnya ngaji. Jadi sudah siap-siap dari subuh tuh. Jadi kalau sudah siap-siap dari subuh tidak ada terlambat. Iya kan? Jadi jam 12 sudah stop bisnisnya kan? Libur sudah. Jadi badan ini setiap seminggu sekali diwakafkan untuk ilmu ya kan? Apakah sulit koordinasi dalam seminggu 7 hari hanya berapa jam dalam mengajinya? Dari jam 4 sampai jam 10 masih banyak online-nya jenengan itu ya kan? Ya. Iya. Begitu bangun pagi Rabu hari ngaji karena artinya muda-muda. Jadi sudah kalau sudah dari pagi disiapkan nggak terlambat. Jam 11 makin tegang, jam 12, jam 1 sudah siap mandi. Saya dari kemarin malam Rabu kemarin pengajian malam ini sudah pokoknya isi saya pokoknya malam Rabu malam Kamis hari capek kan. Tapi ada kepuasan sendiri untuk melayani orang. Kita layani ilmunya, kita layani semampunya. Masya Allah saya itu ya sini curhat sedikit ya. Masya Allah ada apa-apa untuk anak Madiun, ada rezeki anak Madiun, ada makanan anak Madiun. Demi Allah saya sama itu. Karena jenengan datangnya dari Mas Jaya Satria Abihya, Masya Allah begitu. Jadi kayak amanat datang jenengan, bukan amanat. Saat itu kan digiring sama Allah datang ke sini, amanat bagi saya harus saya didik, ya. Saya fokuskan, saya kasih materi yang bagus-bagus.
amanat, punya rezeki, anak Madiun, punya anak Madiun aja, anak Madiun, sampai dikesampingkan tuh orang, tapi jangan bilang siapa-siapa. Demi Allah sampai gitu nih sama istri saya. Jadi jenengan dari pagi bangun, Rabu hari ngaji itu sudah. Jadi tidak terlambat. Karena ini materi makin banyak, jenengan nggak mungkin dua ini. Sudah enggak mondok, saya mondok 20 tahun di pesantren, masih banyak kitab itu diajarkan ini. Masih sekamar. Kalau begini saya nggak hatam. Nanti malam ini tambah tafsir Qurannya, ada yang perlu saya sampaikan. Jadi nanti fikih, tafsir Quran pada maghrib fikih bang. Wayang bagilan seyogia semestinya ditolibil ilmi kedua wong kang ulul ilmu kepada orang yang mencari ilmu. Ayat tafakkaro apa yen to mikir sapa talib harus berpikir fi dzalika ing dalem mengkono talabul ilmi illa mencari ilmu. Kenapa? Fa innahu maka setuhune talib karena sesungguhnya talib student santri iku ya ta'ala ngaji sapa talib belajar. Si student ini talib ini bahasa Arab talib itu pencari ilmu. Karena talib ini ya ta'ala belajar al ilma ing ilmu bijahdin kelawan payah. Capek kan? Jenengan gak lewat tol kesini, waduh mana panas mobilnya. Apa itu? Picanto mobilnya mobil atos keras atosnya sopnya Pak, tekernya keras, dinaikin orang berapa itu? 6. Jenengan Mbak Desi 2. Payah jenengan bijah di kelawan payah kafiri dikamake payah, apalagi tadinya sebelumnya masih kerja. Jenengan jam 12 pasti kerja, mau ke sini payah. Makanya harus disiapkan, disediakan dulu karena mau ke Paron. Harus dikosongkan bila perlu kegiatan dari jam 10 tuh. Kalau dipepet jenengan kerja terus nggak ada ujungnya. Nanti capek, penyakitan nanti. Iya, begitu ngaji itu harus fokuskan waktu untuk ngaji. Jadi taruh jam 10 sudah, saya harus siap-siap ngaji, istirahat, baju setrika, ya kan harus bersih baju tuh. Mau ngaji kita mau sholat, wangi-wangi surah Nabi, kita mau ngaji, dikosongkan, pikiran dikosongkan. Jangan hanya seminggu sekali, itu kan hanya berapa jam. Jenengan bijahdin kelawan payah kadine kang akeh fala yasrifu maka ojo nanjaaken jangan memalingkan sapa muta'alim sesutun ini jangan memalingkan ilmu ila dunia maring dunia jangan dipalingkan ilmu ini tujuannya malah dunia jangan karena sudah sampai korban ini waktu khusus akhirat jangan dipalingkan ke dunia al-hakirati kang ino yang hina dunia itu al-qalilati kang sedikit yang sangat sedikit sebentar lagi kita hidup sebentar tidak lama sudah 30, 35, 40 kalau usianya 63, 23 lagi usia kita 41, 42, 3 kalau 63, 20 tahun lagi kita mau berbuat apa gitu? Apakah mau bangun pesantren, bangun masjid, apakah mau kalau bisnis untuk apa gitu kan? Karena bisnis juga capek, jadi kan bisnis harus dilihat di akhirat juga. Biar akhirat dapat, ya dunianya dapat. Kalau hanya untuk ke dunia rugi, usia 20 tahun lagi. Karena penyesalan tuh ada di akhiratnya. Yang tidak punya amal nyesal di akhirat. Yang punya amal pun nyesal kurang banyak. Begitu juga di surga yang ada di lantai bawah nyesal kurang banyak, enggak di lantai atas. Yang duanya nyesal kurang tinggi. Yang paling atas mungkin bersama Nabi terus yang online satu ruangan. Sama-sama surganya tapi beda ruangan itu VIP-nya.
Kita mungkin ketemu Nabi seminggu sekali, sebulan sekali. Ada yang satu ruangan sama para syuhada, para aulia, karena sholawatnya sedikit, nyesal semua di akhirat. Jadi jangan dipalingkan menuntut ilmu ini, jangan dipalingkan ke dunia al-hakirat yang hina, al-qalilat yang sedikit. Dunia sedikit. Dulu sebelum punya mobil kayaknya uang 100 ribu itu besar sekali ya. Sudah kebeli Avanza 110, sudah kebeli sedikit ya kan. Udah punya masa ingin Innova yang 200-400 kayak besar, sudah kebeli sedikit. Sudah Innova ingin apalagi, ingin Fortuner, ingin Serena yang 500, sudah kebeli sedikit. Terus nafsu itu sebelum dikasih kain kapan nafsu ada terus ingin ini. Katanya begitu. Syi'run, ada sebuah syair, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minal dalili. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan bihudurikum. Masya Allah, Mas Dimas berdua ya, Masya Allah, barakallah, barakallah. Wajah kopi kaya kopi itu jahat. Mau nikah di sini aja Mas. Akan aja di sini ya. Gak apa-apa. Bukan ilegal, saksinya ada, nanti walinya video call aja. Video call. Ya nanti di sini. Ya Mbak ya, akan aja ya. Akan nikah isinya. Apa-apa. Ayahnya nanti di video call, mewakilkan ke saya bisa. Hiya utawi kelakuan, adunya iku utawi dunia. Dunia adalah aqallu iku lebih sedikit minal qalili, tinimbang saking barang kang sedikit. Dunia itu lebih sedikit dari perkara yang sedikit. Aqallu minal qalil. Wa ashiquha utawi wong kang berontok dunia, orang yang rakus dunia, berontok, ingin sekali, cinta sekali, namanya asyik. Cinta sekali. Orang yang cinta berontok dunia, adzallu iku lebih hina minad dalili, tinimbang wong kang ino dari orang yang hina. Rakus dunia lebih hina daripada orang yang hina. Tusimu budegaken bikin tidak mendengar, bikin tuli, mentulikan apa dunia, budegaken. Bisihriha, kelawan sihir dunia, karena dunia ada sihirnya. Gemerlap, rumah mewah, mobil yang baru-baru kan dibuat menariknya, itu yang mahal, catnya kan, itu gemerlap dunia. Al-malu wal banunu zinatul hayatid, harta, anak adalah perhiasan ya. Kemudian apa? Ad-dunya mata'un, dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, sebaik-baiknya perhiasan dunia al-mar'atus salihah, wanita yang salihah. Siapa, seperti apa wanita yang salihah itu? Gambarannya, kalau dipandang suaminya menyenangkan, disuruh suaminya suruh yang baik-baik, langsung melakukan, tidak mau keluar dari rumah tanpa izin suaminya. Taat pada suami, karena surganya istri ada pada suami. Oh, nggak boleh. Lawan sihir dunia, kauman ing kaum
cara sini. Soal Bapak Ustaz nggih. Bisihriha kelawan sihirnya dunia. Dunia membawa sihir, menghipnotis kaum al-inqam. Waktu milan micakakan membutakan apa dunia. Dunia membutakan. Fahum maka utawi kaum, maka siapapun kaumnya orangnya mutahayyiruna, kalau sudah tergoda dunia, terakus dunia, mutahayyiruna iku pada bingung kabeh. Sudah kejebak cinta dunia ya. Jadi kita dunia perlu, bukan berarti dunia enggak. Kita perlu dunia, kita perlu uang banyak untuk dakwah, untuk ngaji, untuk bangun fasilitas dakwah, perlu untuk bikin kampung juragan. Di situ di dalamnya ada suatu kampung yang islami ya, jamaah ditegakkan, ngaji wajib, ada pesantrennya, anaknya wajib ngaji. Perlu kita untuk bikin kampung juragan, perlu ya, untuk di sini, daerah sini setelah di Bogor nanti jenengan pengisinya, untuk anak kita menjemput menyongsong zaman apa khilafah Imam Mahdi, menyongsong khilafah Imam Mahdi. Tapi nggak boleh kan? Sebab perintah yang masuk khilafah malah nggak boleh di dalam toh. Kita perlu dunia, tapi untuk beribadah, berdakwah, untuk memberi. Jadi tetap jangan harus bisnis sebanyak-banyaknya, sehebat-hebatnya. Kalahkan orang-orang Cina itu. Tapi jangan lupa hari Rabu mulai jam 10 kosongkan pikiran. Mandi, keramas, baju setrika, wangi-wangi, untuk menjemput ilmu. Kita akan mikir ya, paling nggak kita sampai jam 12 aja itu, dari jam segini tuh depan. Kalau begini saja nggak maju-maju jenengan, nanti jenengan terbentuk ahli bisnis, wawasan keislaman, thaqafah Islamiyah, namanya wawasan Islaman. Harus mampu bahasa Arab bisa, bahasa Inggris bisa, menguasai beberapa bahasa kan, Al-Quran dan maknanya, paham seperti yang di video itu. Orang Jermannya hafal Ihya Ulumuddin, hafal Al-Quran, hafal tafsir Al-Quran. Dengan pembisnis lagi, tuba limanit sama dunya wa ukhra, bejo kemayangan, bahagia sekali orang yang kumpul, dunianya punya, akhiratnya ada. Sudah hafal Al-Quran, tafsir dihafal, dunianya punya. Saya juga harus bisnis, makanya nanti kita ngomong bisnis ya. Sama Pak Dia, saya mau bismillah, mau belajar bisnis sekarang, bismillah. Perlu dukungan, perlu doa dari jenengan. Serius, 2 rius, 100 rius. Mereka bingung, mutahayyiruna, bingung bila dalilin kelawan tanpa ono kang nuduhaken. Bingung, tidak ada penunjuk, kejebak cinta dunia. Karena dunianya sapinya sudah rakus ke dunia. Lupa akhirat, lupa waktu. Jadi harus ada itu satu hari itu, hari Rabu. Sampai ini pindah malam Kamis ya. Tadinya kan malam Ahad saya pindahin imaminya malam Kamis, imaminya malam Selasa, ngajinya malam Kamis karena ada hari Rabu, dan Pak Arif katanya ada di Madiun malam Kamis. Jadi satu hari itu bersama ilmu, bersama ngaji, dari pagi bangun itu tuh mindsetnya sudah ngaji. Jadi tidak ada kata terlambat. Dulu saya nggak mau meninggalkan yang belum datang, saya nggak tega nanti Anda kehilangan ilmu, ketinggalan ilmu dong. Tadi saya mulai jam 4:15, nanti jenengan ketinggalan ilmu, saya gimana gitu. Kalau ada sabi yang belum datang itu kan nggak enak sebenarnya, kan ketinggalan ilmu. Sahabat Nabi
Kalau ketinggalan ilmu nanya ke temannya tadi Rasul bilangin apa, kan gitu kan? Karena sahabat itu kan bisnis juga kan. Ada yang kita hadir, ini hadir. Nanti habis jadi Rasul bawa hadis apa, nanya ke temannya. Akhirnya sahabat ini dapat riwayat dari temannya, ya kan? Nanti giliran sahabat ini ngaji ini enggak. Kalau jenengan kan ketinggalan enggak nanyain. Wayang bagi dan seyogia mestinya sebaiknya di ahli ilmi kedua ahli ilmu. Ini orang yang punya ilmu nih, seperti saya ahli ilmu kan. Sudah mondok lama gitu, ya bisa sedikit gitu. Di sini ahli ilmu. Jenengan juga sedang proses menuju ahli ilmu. Ahli ilmu tuh udah diajari 1000 kali tidak bosan itu ahli. Kalau baru 2 kali, sekali, 3 kali sudah bosan, bukan ahli ilmu itu. Sudah 1000 kali diulang ngaji ta'lim, bosan baru udah. Kalau belum 1000 kali sudah bosan, bukan ahli ilmu namanya. Itu ahli ilmu. Semestinya kepada ahli ilmu kedua ilmu Allah yadillah. Apa yen orang masorakan, jangan merendahkan diri nafsahu ing awak dheweke alim. Apa yen orang masorakan sapa ahli ilmi nafsahu ing awak alim. Contohnya Abuya begini. Abuya itu kalau pakai pakaian yang bagus-bagus. Kenapa? Menghormati ilmunya. Karena biar tidak dilecehkan orang. Abuya beli mobil yang mewah, biar tidak dilecehkan sama orang-orang kaya itu. Ulama juga begitu, karena Abuya madhabnya Imam Malik. Imam Malik itu kalau mau meriwayatkan hadis, mandi pakai baju wangi-wangi yang bagus. Satu hadis kedua mandi lagi, wangi baju yang bagus pakai lagi. Jadi madhab Imam Malik gagah-gagah, yang mewah-mewah untuk menghormati ilmu itu. Abuya diundang sama orang, sama santrinya. Kalau bawa santri yang gemuk-gemuk, enggak yang kurus-kurus seperti nanti dikira sama orang Arab santrinya Said Muhammad kurus-kurus kurang makan. Cari yang gemuk-gemuk. Terus pakaiannya harus rapih ya Bu ya. Kelihatan ini enggak disetrika, dipanggil, dipukulin. Kenapa tidak disetrika bajunya? Kelihatan kotor, disobek baju, beli deh uangnya. Harus yang bagus pakai setrikaan kit ini. Di sana kepakai harus rapi. Di sini harus ada pulpen, ada siwak, ada sawalik, ini buku bidadari sehari semalam harus ada. Harus ada tasbih. Tasbih harus dibawa kemana-mana, itu santi Abuya. Ada minyak wangi, ada balpoin, ada kertas. Barangkali nanti ada faidah yang ditulis ya. Abuya. Kalau santi nggak bawa ini, siap-siap dipukul. Harus setrikaan, harus rapi. Suatu saat Abuya diundang sama orang kaya katanya. Pas mau makan, santrinya disuruh sama tamu, disuruh bawa makanan dulu. Manggilnya gini, hei jawab, tolong ambilkan. Abuya dengar. Siapa yang bilang jawab? Ini anak saya, bukan orang Jawa. Abuya nggak mau santrinya dihina, dibilang Jawa. Ini anak saya. Abuya marah. Siapa yang bilang Jawa? Itu mau makan habis acara. Abuya nggak jadi makan. Ayo pulang aja. Pulang sama kita, nggak jadi makan, nggak mau dikasih makan dia, karena sudah menghina. Ini contoh ahli ilmu jangan merendahkan dirinya di depan orang kaya yang merasa kaya, membanggakan kekayaan. Nggak jadi makan, karena sudah dihina. Santrinya dibilang Jawa. Ini anak saya, bukan santri. Jadi kita tuh dianggap anak sama gue, bukan dianggap santri lagi. Maka kita manggilnya Abuya. Abuya manggilnya ya walad, wahai anakku ya waladi. Bukan dia santri ya waladi. Jadi harus gak.
mau ngaji yang rapi, ya. Apalagi juragan ngaji, juragan ini jenengan tuh, ya, juragan. Jarang juragan mau ngaji, jarang kan? Terobosan baru ini milenial sekali, masya Allah. Sudah ges semua juga. Harus gagah mau ngaji jenengan. Juragan pada ngaji semua wilayah Madiun Magetan. Dia seorang juragan ya jenengan. Amin juragan. Juragannya romannya. Amin juragan. Di sini kurang apa aja dengan ada Pak Ali, pada Mas Jaya yang membimbing antum semua. Harus tiru Mas Jaya, Pak. Tiru sebanyak-banyaknya di rumah. Tapi jangan lupa infaknya nanti, ngajinya nanti, ya. Alif juga ngajinya ini, ya. Harus ngaji Pak Alif ya, ada saksi banyak pada Mas Nubi, ada saksi banyak. Jangan merendahkan diri. Apalagi bitomai kelawan toma. Apa toma itu meminta-minta kepada pejabat. Fi ghairi matma'in ing dalam liyane panggonan toma. Minta kepada pejabat. Sujud jangan. Tapi cerita lagi ya. Kalau cerita Abu yang ada hadisnya. Ada orang ini bulan Ramadan. Ada orang tiap sore menjelang buka ngasih jeruk 1 kerat untuk santri. Kita enggak minta. Ini lagi 1 kerat. 1 kerat punya pakai kayu kerat ya silakan. Kirim lagi, dia mau menjelang buka, kirim lagi. Abunya sekerat. Itu siapa yang kasih jeruk? Abu ya. Sekarang beli 1 kol ya. Kirimkan ke rumahnya dia. Beli 1 mobil, abunya beli jeruk 1 mobil, kirimkan ke rumahnya dia. Langsung diam, nggak kasih lagi. Itu abunya begitu. Untuk menghormati ilmu. Wa yataharraza lan yentong reksa sapa ahli ilmu. Harus menjaga ahli ilmu. Amma fihi saking barakan iku dari sesuatu perkara yang mana iku ing dalam perkara itu madzallatul ilmi, menimbulkan hinanya ilmu, masora ke ilmu, wa ahlihi lan ahlina ilmu, bikin rendah ahli ilmu. Kayak tadi sujud minta kepada pejabat. Jangan sampai merendahkan ilmu dan ahli ilmu, harus menjaga. Wa yakuna lam yatono sapa ahli ilmi. Ahli ilmu ni mutawaddian iku andap asor rendah hati. Tawadu. Wa tawadu utawi andap asor. Adapun tawadu itu apa? Bainat takabburi iku antarane gumede wal madzallati lan ngasar. Jadi tengah-tengah, ada sombong, ada terlalu merendah. Kayak tadi menghina-hina diri jangan juga. Takabur juga sombong. Jadi tengah-tengah tawadu itu. Antara takabur dan madzallah. Takabur sombong. Sombong kan sombong, menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong. Batarul haq, menolak kebenaran, meremehkan manusia, itu sombong. Kalau madzallah yaitu tadi menghina-hina diri. Nah, tawadu ini tengah-tengah antara takabur, sombong itu, dan madzallah tadi. Jadi seorang ahli ilmu harus mempunyai sifat tawadu. Wal ifatu dan ifah. Apa ifah itu? Menjaga dari hal-hal yang haram, yang syubhat, ya, yang mesti yang remang-remang, yang haram, yang syubhat dijaga. Baik rezeki yang dipakai, ya, pakai barang orang yang masuk ke perut. Nanti dengan mencari rezeki kan harus betul kan, harus sesuai dengan syar'i.
yang makanya nanti ke depan ngaji fikih muamalah ya tuh di Malang, yang Junajid Malang sudah muamalah, Ustaz Zuri sudah hatam. Kita Madiun baru berdiri berapa lama ini? September ya. Mau setahun belum, sama nanti milad ya, atau milad? Milad itu ulang tahun bahasa Arabnya milad. Milad Junajid Madiun setahun sudah ya diadakan. Milad bahasanya, milad bahasa Arab ya. Jangan ulang tahun Madiun lilin nanti. Tradisi Nasrani. Jadi putra jenengan jangan bahasa ulang tahun. Ulang tahun itu kan tradisi Nasrani, lilin. Tibadi. Tuyul. Kalau bahasa Arabnya milad, hawal ya. Kadalika iku kaya mengkono tawadu. Kita seorang ahli ilmu harus punya sifat tawadu, rendah hati. Tawadu itu hanya menerima kebenaran, dan ifah, menjaga diri, menjaga rezeki, menjaga akhlak. Yu'rafu, bisa dimengerti, bisa diketahui apa dalika mengkono ifah terjaga tadi fi kitabil akhlak, di dalam kitab akhlak. Ada kitabnya nanti, kitab menerangkan akhlak, sifat-sifat terpuji, sifat-sifat tercela. Ansyada, nyiirakan, membacakan syair, senandung. Siapa asy-syekh? Sapa asy-syekh? Al-imam, imam, al-ajalu, imam yang agung, al-ustad, ruknul Islam, namanya ruknul Islam. Berarti kiai ruknul Islam, namanya ruknul Islam. Al-ma'ruf, kang terkenal, yang dijuluki, yang dikenali bil adib, kang ahli didik, ahli adab, ahli mendidik, tarbiyah. Al-mukhtar, kang dipilih, yang terpilih, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Membacakan syi'ran, syair li nafsihi, kedua awak dewa, untuk dirinya syairnya. Itu saya baca di WA itu, namanya ada Abdullah bin Jubairnya, ada Abdurrahman bin Auf, Masya Allah. Jadi dengan bangga ya dikasih nama itu. Masya Allah. Ada yang mau lagi? Yang putri ada yang mau? Saya sebenarnya ada seseorang ingin saya kasih nama, tapi barangkali betul kurun, jadi saya nggak berani. Ada seseorang. Iya, nggak bisa. Jadi Nabi saya itu zaman Imam Syafi'i di Mesir, ketika Imam Syafi'i puncak-puncaknya seorang ulama, ada seorang sayyidah. Sayyidah itu Habib perempuan, jadi keturunan Rasul tapi perempuan, namanya Syarifah, Sayyidah Nafisah, Sayyidah yang mahal lah di sana. Itu hafal Quran, jadi sama Imam Syafi'i satu kurun, satu zaman. Kalau membahas ilmu tuh Imam Syafi'i bahas ilmunya, Sayyidah Nafisah dari Quran, Masya Allah. Dan ada film Imam Syafi'i itu ikut berperan di Mesir. Keturunan Rasul, Sayyidah Nafisah. Imam Syafi'i bahas ilmunya, sinamis ayat Qurannya, Masya Allah. TikTok tuh. Ada seseorang, tapi saya barangkali buatan burun. Inisial. Langsung ditanya aja. Inisial. Nanti ada Jepri aja. Syairnya gimana? Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi. Inna tawadu'a, satumune tawadu, sesungguhnya tawadu, iku min khisalil muttaqi, setengah saking kelakuane wong kang takwa, sebagian dari perilakunya orang yang bertakwa. Wabihi, dan sebab tawadu, at-taqiyu utawi wong kang takwa, orang yang bertakwa sebab tawadu, ilal ma'ali, marang derajat luhur, yartaqi iku munggah saka taki.
Sebab tawadu, orang yang bertakwa menjadi naik derajatnya. Sudah takwa, tawadu. Ilal maring derajat luhur, yartaqi iku munggah sapa taku. Sebab tawadu, orang yang takwa jadi derajatnya naik. Makin tawadu, makin naik derajatnya, makin banyak temannya. Makin sombong, makin rendah derajatnya di sisi Allah, makin sedikit temannya. Apalagi kita ini perlu banyak teman. Apalagi dengan pembisnis, perlu banyak teman. Kayak dakwah sudah, dakwah pun perlu banyak teman. Dengan bisnis perlu banyak teman. Dengan bisnis, tawarkan produk Anda kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Di mobil ada orang kenalin, ganti kartu nama, tukeran nama, nomor WA. Saya punya produk. Jangan malu-malu. Dai pun begitu, ketemu orang ajak ngaji. Jenengan sudah dua nanti profesinya, sudah dai, ngajak ngaji, pembisnis juga. Bisnis, nawarin produk, siapapun, dimanapun, saya punya ini. Di mobil, di mana saja, nomornya sudah ditulis, alamatnya. Nanti jenengan ngajak ngaji juga, siapa saja ajak ngaji. Walaupun bukan yubinya, walaupun niatnya ada yubinya nggak apa-apa, niatnya mungkin karena ada yubinya, iming-iming dulu, nanti nggak apa-apa, karena ikhlas itu perlu proseskan. Dai pun begitu, perlu banyak teman, siapapun harus seperti apa, sales sekarang dai itu harus jemput bola, jangan ingin didatangi, harus jemput bola ke rumah jenengan. Ingin didatangi saja, jangan, makanya saya ada safari ke rumah antum semua itu kan jemput bola. Barangkali di sekitar jenengan ada masjid, saya akan isi mungkin per bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Kemarin saya sudah memusi ayahnya Badiah, ada masjid di rumah jenengan itu, saya sudah matur ayahnya. Ya, ada suatu ada masjid belum diresmikan, mau ditemusin nanti apa sebulan sekali apa pokoknya harus penuhin itu titik-titik semuanya wilayah Madiun Ngawi harus didakwahin, harus. Jeneng itu kan pebisnis harus tawarkan produkannya, punya jilbab, punya masker, terus wilayah kan bisnis kan. Dulu kan para dai-dai yang membawa Islam ke Indonesia kan dari mana? Dari Gujarat apa dari Yaman kan ya? Kan berlabuh di pantai itu kan para pedagang. Masuknya kan sambil dagang kan. Kalau moro-moro nasihatin kan gak ditolak tuh. Kan dagang, berlabuh di pantai, dagang ikannya, mungkin dagang apa. Dan rata-rata kan Nabi dagang, para wali dagang, para sahabat dagang. Sudah jenengan itu tinggal profesi dai-nya nanti. Ya, ajak aja sih. Ini Mbak Lia sudah dagang. Insyaallah sekarang bawa satenya. Kita cicipi satenya bersama. Tadi bawa satenya. Satenya Mbak Lia. Dagang mereka tuh para dai-dai yang membawa Islam ke Jawa. Pedagang semua. Sambil masuknya lewat itu, lewat dagang, bisa didagang, ketemu pelanggan, ajak ngajinya, akhirnya besan-besanan ya mungkin ya kan itu. Wa minal ajaibi lan iku setengah pira-pira gegawaan, maksudnya heran sekali apa iku setengah saking sebagian dari gegawaan, kok heran, aneh saya. Iku setengah saking pira-pira ada yang aneh apa? Ujubuman utawi oleh gawo akeh wong. Heran sekali apa itu? Ujubuman, bangga dirinya orang, bangga dirinya orang. Padahal huwa jahilun, huwa kang utawi wong iku jahilun, iku wong bodoh. Kok orang bodoh bangga diri? Heran sebagai minal ajaibi, dari sebagian dari yang ajaib, ajib, ayo ngaji bareng.
Ajib, ayo ngaji bareng, juragan ngaji. Bahasa Arab aja heboh, tapi dijadikan bahasa Indonesia. Ajib, ayo ngaji bareng. Heran, ujbuman, bangga dirinya seseorang, huwa jahilun, padahal dia bodoh. Apa yang dibanggakan? Dia bodoh. Apa yang dibanggakan? Dia bodoh. Ujbuman, huwa jahilun. Fi halihi, dalam tiga iman, dalam keadaannya dia kok bangga diri. Tadi kan harus tawadu, karena orang tawadu derajatnya naik. Sekarang kita jangan bangga diri. Heran, ada orang bodoh kok bangga diri. Ahuwa sa'id, ona ta utawi iman iku wong kang bejo. Apakah dia akan bahagia nanti di dunia apa di akhirat? Kok bangga diri? Kita belum masuk akhirat. Apakah nanti di akhirat kita selamat atau tidak? Mau bangga diri gimana? Kita ini kan sama lagi menuju akhirat. Belum kan? Nasib kita nanti di ujung, nanti di sakaratul maut kan, di penutupan nanti. Ini sekarang kita sedang sebenarnya tuh ibadah kita tuh, ngaji kita, infak kita, sedekah kita, ibadah puasa. Tujuannya sebenarnya mencari rahmat Allah, mencari ridho Allah. Karena nanti yang menentukan di penutupan nanti di sakaratul maut, apakah husnul khotimah, apakah sulul khotimah itu kan. Ahuwa sa'id am syaki, apakah dia bahagia husnul khotimah, am syakiyun, apakah sulul khotimah. Makanya ini yang gini-gini lebih bahaya, hanya bisa ngomong aja. Lebih ngeri juga, bisa ngomong pinter dia sendiri gak bisa. Jadi makanya kita ini ngaji, ibadah semuanya tujuannya mencari rahmat. Kalau dia kesehariannya dalam keadaan baik, insya Allah nanti husnul khotimah. Kalau kesehariannya selama hidupnya maksiat terus, biasanya matinya suhul. Ada yang kesehariannya selama hidupnya ahli ibadah, begitu mau mati suhul khotimah, naudzubillah. Ada yang sebaliknya, orang kafir dalam masa hidupnya kafir, begitu mau mati syahadat langsung surga. Makanya ini nanti penentuan itu di akhir hayat nanti kita, apakah iman ini terbawa, Islam ini terbawa mati, artinya mati husnul khotimah, apakah tidak terbawa sulul khotimah, naudzubillah. Kalau kita mati husnul khotimah berarti ada harapan masuk surga, walaupun kita di neraka dulu karena kita punya dosa kan. Kalau matinya husnul, istilahnya kita sudah punya tiket, walaupun kita di neraka dulu karena punya dosa. Dulu mungkin ada masa jahiliyah ya, waktu di Korea ya, mungkin jarang sholat, jarang mandi waktu kuliah, jarang ibadah, buka jilbab, apanya nyeduk sedikit tapi miring. Kau bangga, ahwa sa'id, apakah dia nanti orang yang bahagia, amsatu. Kok bangga? Jangan bangga, harus takut kita. Naudzubillah, kita suruh khatimah mudah-mudahan husnul. Am kaifa, utawi kaya apa, bagaimana yukhtamu dipungkasi umruh apa umure wong. Bagaimana nanti umurnya ketika di akhir ditutup, atau rohnya wong ketika dicabut. Yauman nawa, bukan di dalam dino kerusakan, yaitu kematian. Apakah ketika mati itu su'ul khotimah atau husnul khotimah? Mutasafilun iku kelorot su'ul khotimah, au murtaki utawa munggah husnul khotimah. Yauman nawa, di hari kematian, di dalam dino kerusakan, dalam kurung mati. Kok bangga diri? Ada kita kok sempat-sempatnya bangga diri. Udah bodoh bangga diri. Belum tentu nanti di akhir hayat apakah husnul khotimah, kok bangga diri. Mutasafilun iku kelorot, artinya sulul khotimah, mati tidak membawa iman Islam. Al murtaki utawa munggah, mati membawa iman Islam. Wal kibriya utawi sifat gumude, keagungan, sifat sombong, li rabbina, kedua pengarang ingsun. Sifat sombong itu sifatnya Allah, bukan sifatnya makhluk. Makanya kalau ada
Orang punya sifat sombong walaupun sebiji kacang maka tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang yang ada rasa sombong di hatinya walaupun sebiji kacang. Karena sombong sifatnya Allah, benar kan menyamai Allah. Kibriyau dari sifat keagungan di Rabbina kedua pengarang izun iku sifatun sifat siji bihi kelawan pangeran maksusatun kang den tentu akan dikhususkan untuk fatajannabna maka ngedohi sira ing kibriya, jauhilah sifat sombong, wattaqilan wadiyo sira dan takutlah dari sifat sombong. Jauhilah. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan malu, itu sombong. Menolak Al-Quran, menolak ulama, menolak kitab, menolak kebenaran, menolak kata-kata ustaz. Kata-kata ustaz disangkal umpamanya dalam grup umpamanya. Kan tidak baik kan? Bukan anak talibul ilmi, ustaz disangkal. Nanti biasanya ilmunya tidak manfaat. Jadi kalau ada santri ketika di pesantrennya nakal, nanti di kitab ini diterangkan akan dikasihkan 3 musibah. Santri ketika di pondoknya sering melanggar, melawan gurunya, melanggar undang-undang pesantren, ada 3 musibah. Yang pertama, mati muda. Belum sempat apa mati. Di kitab ini ada lagi. Yang kedua, ditempatkan di tempat yang tidak suka ilmu. Yang ketiga, dijadikan pejabat, apa jadi model, apa jadi hansip, apa jadi lurah, apa jadi. Karena kan seorang santri jangan jadi begitu. Ya, kecuali tadi untuk amal ma'ruf nahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam.